Pada 17 Oktober 2021, kota Tasikmalaya genap berusia 20 tahun. Namun, sejatinya keberadaan kota kecil ini sudah dipotret sejak 1870-an dalam koran Belanda, Java Bode, edisi 24 Juli 1871. Misalnya diberitakan soal rencana pendirian sekolah untuk pribumi, terutama para menak. Jauh sebelum Tasikmalaya menjadi ibu kota Kabupaten Sukapura, kota ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas penting seperti kantor asisten residen, masjid agung, pasar, hotel, pos polisi dan militer, hingga gudang-gudang penyimpanan hasil perkebunan. Pemerintah kolonial memang menyiapkan kota ini sebagai kawasan untuk menyokong aktivitas ekonomi perusahaan perkebunan, pekerja Eropa, dan pelaku bisnis lainnya. Letak geografis kota Tasikmalaya sangat strategis, menjangkau lahan perkebunan di Priangan Timur, sehingga kota ini dijadikan sebagai konsentrasi penyimpanan produk hasil perkebunan. Sebagai daerah yang sangat subur dengan beragam kekayaan alam, pemerintah kolonial dan kaum kapitalis Eropa sangat berambisi untuk melakukan eksploitasi ekonomi di seluruh wilayah Tasikmalaya. Pengusaha Eropa menanamkan modal yang cukup besar untuk membuka puluhan ribu hektar lahan perkebunan. Adanya regulasi agraria tahun 1870 membawa perubahan signifikan dalam sistem perekonomian di negeri jajahan. Pemerintah kolonial memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk menyewa tanah sampai 75 tahun. Perubahan fundamental itu mendorong pertumbuhan perusahaan asing di bidang perkebunan. Setidaknya ada 80 perkebunan yang menguasai bentangan tanah subur Tasikmalaya, mulai Kewedanaan Tasikmalaya, Ciawi, Manonjaya, Singaparna, Taraju, Karangnunggal, Cikatomas, Banjar, Pangandaran, dan Cijulang. Saat itu, yang menjadi komoditas utama perkebunan di Tasikmalaya adalah karet dan teh. Awalnya, pusat kota yang hari ini bernama Tasikmalaya itu tidak kota seperti bagaimana hari ini yang lengkap dengan pertokoan, yang lengkap dengan berbagai macam bentuk aktivitas perdagangan maupun aktivitas bisnis di bidang jasa. Dulunya pusat kota yang bernama Tasikmalaya ini adalah pusat pergudangan hasil perkebunan. Maka di tengah kota ada gudang Tarum, daerahnya bernama Pataruman. Lalu di daerah Bojong dan lain sebagainya itu kan terkenal dengan daerah gudang. Ada gudang Uyah, ada banyak lah nama-nama gudang di kita ini. Jadi dulunya ini adalah pergudangan. Sehingga pemerintah kolonial karena ini posisinya sangat strategis, lalu di sini banyak pergudangan hasil perkebunan yang ditarik dari berbagai macam wilayah di Tasikmalaya, maka jalur rel kereta api ini tepat melewati Tasikmalaya yang merupakan penyimpanan hasil perkebunan diantaranya Tarum di abad 19 itu. Si kota ini tumbuh dan berkembang, ditopang oleh menopang bisnis perkebunan yang besar di Priangan Timur. Bisnis yang besar di Tasikmalaya itu adalah bisnis perkebunan teh dan bisnis perkebunan karet diantaranya. Ini pada awal abad ke-20. Selain karet, perusahaan perkebunan di Tasikmalaya juga membudidayakan kopi, minyak serai, dan kelapa atau kopra. Kopra yang menghasilkan minyak dengan kualitas dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Demikian juga dengan kopi dan minyak serai yang diproduksi di tengah penanaman karet. Selain perkebunan yang dikelola oleh perusahaan asing, di wilayah ini juga dikembangkan budidaya komoditas untuk pasokan pasar domestik seperti singkong, ubi, rempah-rempah, dan lain-lain.
Untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi dalam skala yang lebih besar, pemerintah kolonial membangun jalur kereta api yang mampu menjangkau seluruh wilayah perkebunan di Tasikmalaya. Pada tahun 1904 sampai dengan 1920, Staatspoorwegen membangun jalur kereta api Tasikmalaya-Singaparna, bahkan sejak 1911 sampai 1921. Pemerintah kolonial berani mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendanai mega proyek jalur kereta api Banjar Parigi via Kalipucang sampai Cijulang.